Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode kali ini diawali dengan memperlihatkan Randall yang bermalam di bus setelah diusir oleh Donna dari rumah koloni. Saat Randall baru saja akan tertidur lelap, para makhluk Nightmon mengganggunya dengan mengetuk-ngetuk pintu bus. Randall yang kesal kemudian bangkit berdiri lalu memarahi mereka. Hampir saja Randall hendak membuka pintu, tapi dia segera sadar kalau itu sama saja dengan bunuh Dirham. Meskipun frustasi, Randall mengatakan kalau dirinya tidak takut, sebab dia tahu kalau para Nightmon tidak bisa menyakitinya berkat jimat Abragag. Para Nightmon lalu memutuskan untuk meninggalkan Randall begitu saja setelah tahu usaha mereka sia-sia. Yeah, no, that's real fucking scary. Huh? Hey! Where you going? Hey! Fucking walk away from me! Keesokan paginya, Tabi dan Jim pergi mendatangi gereja untuk menemui Sarah. Mereka mengetahuinya karena semalam Kenny sudah memberitahu yang sebenarnya. Pak Stephen yang ternyata tidur di gereja segera menyuruh Sarah untuk bersembunyi ketika dia mendengar ketukan dari luar. Setelah masuk, Jim dan Tabi langsung bertanya, di mana Sarah? Pak Stephen berusaha menahan mereka berdua, tapi Sarah malah keluar dan tidak menuruti perintahnya barusan. Tabi yang melihat Sarah keluar segera memperingati dan mengancamnya. Tabi bersumpah kalau dia akan membunuh Sarah jika Sarah berani menyentuh keluarganya lagi. Setelah mengatakan itu, Tabi pun keluar dari gereja dan diikuti oleh Jim. Setelah Tabi dan Jim pergi, Pak Stephen meminta Sarah untuk tidak meninggalkan gereja dan mengunci pintu karena ia akan segera pergi sebentar untuk bertemu dengan Donna. Pak Stephen lalu pergi ke rumah koloni untuk bertemu Donna. Setelah menceritakan semuanya, Donna tampak marah karena Pak Stephen tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat sendiri. Setelah apa yang Sarah lakukan, sudah seharusnya Sarah dihukum dan dimasukkan ke dalam kotak. Namun kenyataannya Pak Stephen justru menyembunyikan Sarah dan melindunginya. Donna merasa bahwa tindakan Pak Stephen telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Awalnya kedatangan Pak Stephen ke sana adalah untuk meminta dukungan dari Donna. Tapi setelah melihat reaksinya, sepertinya itu tidak berhasil. Beberapa saat setelah kepergian Pak Stephen, Sarah ternyata tidak menuruti perkataannya dan malah pergi ke rumah lamanya. Di sana dia hendak mengambil barang berharga miliknya, yaitu berupa ornamen kecil yang terbuat dari keramik. Setelah Sarah masuk, dua orang penumpang bus yang kini tinggal di rumah tersebut muncul dan memergokinya. Keduanya sudah mengetahui perbuatan buruk yang dilakukan oleh Sarah, sehingga mereka langsung mengusirnya. Sebelum pergi, Sarah bertanya tentang ornamen miliknya, tapi ternyata mereka sudah mengemas semua barang-barang milik Sarah dan memberikannya kepada Bu Liu, sehingga kini barang-barang tersebut tersimpan di gudang penyimpanan. Setelah kembali dari gereja, Tabi dan Jim baru mengetahui kalau Ethan mengurung dirinya di kamar. Mereka lalu bertanya pada Julie, dan Julie menjelaskan kalau Ethan ternyata mendengar pembicaraan mereka semalam bersama Kenny. Padahal Ethan merasa lega saat mengetahui Sarah pergi dan tidak akan kembali. Tapi rasa takutnya kini kembali muncul. Kejadian saat Sarah mencoba membunuhnya sangat membekas dan meninggalkan trauma pada Ethan yang belum sepenuhnya pulih. Jim dan Tabi yang sudah mengetahui keadaan anaknya tersebut mencoba membujuknya. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Ethan membuka pintu kamarnya dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Sarah. Lah malah mau ketemu. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju untuk mengabulkan permintaan Ethan. Jim sendiri yang akan mengantar Ethan untuk menemui Sarah. Secara kebetulan mereka melihat Sarah sedang berdiri di sekitar kantin Bu Liu. Sarah segera menoleh ketika mendengar suara panggilan dari Ethan. Setelah berhasil mengumpulkan keberaniannya, Ethan berjalan mendekati Sarah untuk menyatakan bahwa dia tidak takut pada Sarah. Ethan mengira bahwa mereka berteman, tapi ternyata tidak. Ethan bahkan beranggapan bahwa Sarah adalah monster. Meskipun semua orang percaya bahwa Sarah telah mati di hutan, ternyata Sarah masih hidup. Yang membuat Ethan yakin bahwa hanya monster yang bisa bertahan hidup di hutan.
Setelah mengucapkan hal tersebut, Ethan dan Jim pergi meninggalkan Sarah sendirian. Anjir sih Ethan, kecil-kecil dia pedas juga kata-katanya ya. Setelah berbicara dengan Ethan, Sarah kembali ke gereja. Tak lama Elgin masuk dan melihatnya. Saat bertemu dengan Sarah untuk pertama kalinya, Elgin sedikit penasaran dan bertanya di mana Sarah tinggal. Meskipun Sarah agak bingung menanggapi pertanyaan itu, tapi akhirnya ia menjawab kalau dia tinggal di gereja. Awalnya suasana terasa canggung di antara mereka. Namun setelah beberapa percakapan singkat, mereka mulai merasa lebih nyaman. Elgin bercerita kalau setiap akhir pekan, dia akan pergi mengunjungi neneknya, lalu pergi berdoa bersama ke gereja. Hal tersebut sudah menjadi rutinitasnya. Bahkan saat dia naik bus, tujuannya adalah untuk bertemu neneknya. Setelah mendengarkan cerita Elgin tentang neneknya, Sarah juga berbagi pengalaman masa lalunya dengan Nathan. Mereka dulu senang mengumpulkan ornamen kecil dan mengecatnya bersama-sama. Ornamen itu memiliki nilai yang sangat berharga bagi Sarah. Tapi sekarang ornamen tersebut sudah tidak ada lagi padanya. Mengetahui itu, Elgin mencoba menenangkan Sarah dengan berkata kalau Sarah pasti akan mendapatkannya kembali. Setelah itu Elgin bertanya di mana Nathan sekarang. Tanpa bermaksud untuk menyembunyikannya, Sarah langsung mengakui kalau dia sudah membunuh kakaknya itu. Mendengar pengakuan tersebut, Elgin tiba-tiba merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Gak cuman Elgin, kita juga bakalan kayak gitu sih guys. Kagetlah mendengar pengakuan Sarah. Setelah memikirkannya cukup lama, Sarah akhirnya memutuskan untuk masuk ke kantin Bu Liu. Dia berniat mengambil kembali barang-barang miliknya, terutama ornamen kecilnya yang berharga. Melihat kedatangan Sarah, Bu Liu tentu saja merasa terkejut. Di situ Bu Liu langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sarah karena secara tidak langsung Sarah sudah membunuh suami dari Bu Liu. Meskipun begitu, Bu Liu sudah mengetahui maksud kedatangannya ke sana, sehingga dia pergi sebentar untuk mengambil barang-barang Sarah di gudang. Setelah memberikannya, Bu Liu langsung memperingati Sarah untuk tidak lagi datang ke sana. Kenny yang melihat Sarah keluar dari kantin ibunya terlihat sangat marah. Sarah berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berniat jahat. Namun Kenny dengan cepat merebut kotak kardusnya dan mengeluarkan semua isinya. Sarah mencoba mengambil ornamen kecil berharganya, tapi Kenny kembali merebutnya. Meskipun Sarah memohon agar ornamen tersebut dikembalikan, Kenny malah melemparkannya hingga hancur. Kenny mengancam dan memperingati Sarah untuk tidak lagi datang ke sini. Karena kalau tidak, dia bersumpah akan menyeret Sarah dan memasukkannya ke dalam kotak. Kenny lalu masuk ke dalam kantin saat menyadari kalau dirinya dan juga Sarah sudah menarik perhatian banyak orang. Kebetulan Elgin juga berada di sana dan melihat kejadian tersebut. Karena tidak tega, dia pun segera membantu Sarah. Setelah memasukkan kembali barang-barangnya, Sarah pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Elgin. Di sisi lain, Jade kini memilih untuk pindah dan tinggal sendiri di bar milik Tom. Ia tampak sedang menyusun botol-botol sehingga menyerupai sebuah simbol yang ada pada bukunya. Ketika tengah sibuk menyusun, tiba-tiba Victor datang untuk menemuinya. Victor berkata kalau dia akan membantu Jade asalkan Jade mau melakukan sesuatu untuknya. Awalnya Jade menolak karena masih marah kepada Victor. Kemarin kan dia dikacangin gitu dan disuruh menjauh. Tapi sesaat kemudian Jade berubah pikiran. Jade lalu bertanya apa yang harus ia lakukan. Victor pun mengambil biola miliknya sembari berkata kalau dia akan memberitahu siapa pria di foto itu setelah Jade memainkan biola itu untuknya. Mendengar itu sepertinya Jade setuju dan tidak keberatan. Ia lalu meminta Victor untuk memberikan biola tersebut kepadanya. Namun Victor berkata kalau dia ingin Jade memainkan biolanya bukan di sini, tapi di tempat lain. Singkat cerita, ternyata Victor membawa Jade ke suatu tempat yang baru pertama kali Jade datangi. Di tempat tersebut, terdapat banyak sekali mobil yang terparkir begitu saja. Victor bercerita kalau dia sendiri yang membawa dan meletakkan mobil-mobil itu di sana, agar dirinya tidak lagi melihat mobil-mobil tersebut. Victor lalu meminta maaf atas sikapnya sebelumnya, menjelaskan kalau ia tidak suka ada orang lain yang menyentuh barang-barang miliknya. Karena itulah ia marah. Setelah mengetahui itu, Jade pun memakluminya dan menerima permintaan maaf dari Victor. Victor lalu menuntun Jade ke salah satu mobil. Itu adalah mobil milik ibunya Victor. Victor meminta Jade untuk memainkan sebuah lagu
yaitu Twinkle Twinkle Little Star. Sebelum Jade menanyakan alasannya, Victor bercerita kalau dulu ibunya selalu memainkan lagu tersebut untuk menenangkan Victor kecil yang merasa ketakutan. Saat Jade mulai memainkan lagunya, Victor tampak memejamkan matanya. Dia begitu menghayati sembari membayangkan jika ibunya lah yang sekarang sedang memainkan lagu tersebut. Singkat cerita, Victor mulai menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bernama Christopher. Dia menunjukkan mobil Christopher yang ternyata berada di sana juga. Victor bercerita bahwa Christopher dikenal sebagai orang yang humoris dan disukai banyak orang. Tapi segalanya berubah ketika Christopher mulai terpengaruh oleh simbol yang sama yang juga dilihat oleh Jade. Victor tidak yakin kapan perubahan itu tepatnya terjadi. Tetapi setelah itu, orang-orang mulai mati. Suatu malam ibunya meminta Victor untuk bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh Christopher. Hingga keesokan paginya, saat Victor kecil terbangun, dia baru mengetahui kenyataan pahit bahwa semua orang termasuk ibunya sudah modar dunia. Di sisi lain, Tabby terlihat sedang menyusun puzzle batu yang pernah dimainkan Ethan. Dia menyusunnya tepat di depan mulut gua, tempat dirinya terjebak sebelumnya bersama dengan Victor. Seperti halnya yang dilakukan Ethan, Tabby juga ingin menghadapi dan mengatasi ketakutannya yang selama ini terus mengganggu dan menghantuinya. "Aku di sini," ucap Tabby beberapa kali sesaat setelah menyusun batu-batunya. Dia sengaja memanggil bocil creepy agar datang. Tak butuh waktu lama, sampai anak-anak itu pun mulai berdatangan. Mereka berjalan mendekati Tabby dan mengatakan sesuatu berulang kali yang tidak Tabby mengerti. "Angkule, angkule, angkule," ucap bocil-bocil creepy berulang kali. Tabby yang melihat kedatangan mereka mulai merasa takut. Padahal awalnya Tabby sudah bertekad untuk tidak takut. Akan tetapi, ternyata dia masih belum siap dan masih ketakutan saat anak-anak itu mencoba menyentuhnya. Tabby yang merasa sangat ketakutan hanya bisa berteriak meminta mereka untuk pergi dan tidak menyentuhnya terus. Namun tiba-tiba saja anak-anak tersebut menghilang tepat saat Jade datang. Tabby segera bertanya, apakah Jade juga melihat anak-anak itu? Tapi Jade tentu saja tidak bisa melihat mereka. Jade sedikit khawatir dan segera memberitahu Tabby jika hidungnya terlihat mimisan. Sementara itu, Jim terlihat pergi menemui Pak Steven. Pak Steven yang melihat kedatangan Jim segera memberitahu kalau saat ini dirinya sedang tidak ingin berdebat. Tapi kedatangan Jim memang bukan untuk itu. Meskipun Jim tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Steven soal Sarah, tapi sejujurnya Jim tidak melihat Sarah sebagai seorang psikopat atau orang jahat yang sengaja membunuh orang-orang. Jim kemudian menceritakan tentang suara yang ia dan Donna dengar di radio. Jim curiga kalau ada seseorang yang mengawasi mereka selama ini dan dia ingin mengungkapnya. Mereka berdua mungkin tidak saling percaya, tapi Jim berharap mereka bisa bekerja sama dalam hal ini. Sayangnya setelah mendengar semua itu, Pak Steven tidak memberikan jawaban yang jelas dan hanya mengatakan dirinya harus segera pergi. Setelah itu Pak Steven langsung masuk ke dalam kantin untuk menemui Bu Liu. Untungnya tadi Jim tidak bersikeras untuk menahannya, sehingga Pak Steven bisa langsung pergi ke sana. Meskipun Bu Liu terlihat tidak senang melihat kedatangan Pak Steven tetap ingin berbicara dengan Bu Liu. From bersambung berlanjut ke episode 16. Scene dibuka dengan memperlihatkan Pak Steven yang berbicara secara persuasif kepada Bu Liu. Ia mencoba menjelaskan kenapa ia merahasiakan dan melindungi Sarah. Bukan berarti Pak Steven memihak pada Sarah, tapi dia hanya berpikir untuk bisa menyelamatkan semua orang agar bisa pulang. Dan tak lupa Pak Steven juga minta maaf. Akan tetapi pembicaraan itu terhenti oleh Kenny yang tiba-tiba datang dan segera mengusir Pak Steven pergi. Setelah dari kantin Bu Liu, Pak Steven memutuskan untuk menemui Sarah di gereja. Akan tetapi anehnya, kini bangunan gereja itu sudah kosong. Lalu di samping Pak Steven, tiba-tiba ada kotak musik yang berputar. Ini kotak musik yang sama dengan yang dilihat oleh Pak Steven di tempat misterius pas ketemu sama Pak Tua Martin. Kemudian lebih anehnya lagi,
Tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang menari balet di sana, membuat Pak Stephen sangat terpukau. Kalau ditelek-telek wajahnya itu kita belum kenal ya guys. Dan tiba-tiba wanita itu berubah menjadi sosok Nightmon. Saat Pak Stephen tersadar, ia terjatuh di kantin Bu Liu. Kepalanya terbentur dan berdarah. Bu Liu dan Kenny tentu saja segera menolong Pak Stephen. Meskipun Kenny masih marah, tapi ia masih tetap peduli kepada Pak Stephen. Dia pun membantu Pak Stephen berjalan untuk mengantarkannya ke klinik. Jadi tadi Pak Stephen itu hanya berhalusinasi apa bagaimana? Di klinik terjadi sedikit keributan antara Christy dan Mary. Kini baru ketahuan alasan Mary berada di mobil bus adalah karena sedang dalam perjalanan ke pusat rehabilitasi. Diketahui Mary menjadi pecandu obat-obatan terlarang beberapa bulan terakhir ini dikarenakan hilangnya Christy. Nah, yang membuat Christy marah adalah Mary diam-diam mengambil beberapa obat di klinik karena kecanduannya terhadap obat. Padahal persediaan obat yang mereka punya sangatlah terbatas. Kalau habis mau nyari di mana coba? Alhasil Christy pun berniat untuk memindahkan persediaan obat-obatan ke tempat lain agar tidak dicuri oleh Mary. Mary pun tersinggung dan berdalih kalau ia hanya ambil sedikit. Mereka pun menjadi marahan. Baguslah, dua pasangan tidak normal ini baguslah tidak akur. Pak Stephen dan Kenny terlihat sedang dalam perjalanan menuju klinik. Tapi di tengah jalan, Pak Stephen lagi-lagi mendengar suara alunan musik dari kotak musik misterius, tepatnya di dekat pintu basement. Lalu sosok wanita balet muncul kembali. Kali ini keluar dari pintu basement dan berjalan melewati Pak Stephen. Kenny pun segera menyadarkannya. Pintu basement saat dilihat kembali masih dalam keadaan tertutup. Apakah yang barusan itu hanya halusinasi? Pak Stephen tiba-tiba juga merasakan sakit di tangannya. Dia pun bercerita bahwa saat dirinya pergi ke hutan, ia mengalami banyak hal. Dan kini ada cacing-cacing aneh yang berada di dalam kulitnya. Kenny tidak mengerti apa maksud Pak Stephen. Di sisi lain, Alice, Fatima, dan Donna mengumpulkan semua persediaan makanan yang ada di rumah koloni untuk dibawa ke rumahnya Bu Liu. Mereka akan menyatukan persediaan makanan lalu menjatahnya dengan sebaik mungkin agar bisa bertahan lebih lama. Karena seperti yang sudah kita tahu, persediaan makanan mulai menipis. Tapi kegiatan mereka itu harus dirahasiakan agar para warga tidak panik. Maksudnya jangan ada yang tahu kalau persediaan makanan menipis. Diam-diam si Pak Tuadel mendengarkan. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Pak Tuadel ini nih, yang botak. Singkat cerita, hari pun terlihat sudah gelap saat Donna dan keluarga Jim mempersiapkan makanan di rumahnya Bu Liu. Tapi meskipun sudah disiapkan dan dijatah seperti itu, kalau makanannya cuma segitu dan para warga sekarang ada begitu banyak, persediaannya bahkan tidak akan cukup untuk sebulan. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Pak Stephen dan Kenny sudah berada di klinik. Saat diperiksa, Pak Stephen juga bercerita kepada Christy tentang pengalamannya ketika di hutan. Masuk ke pohon berlubang, berpindah tempat, bertemu Pak Tua Martin, dan seterusnya. Meskipun itu tidak terdengar masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Pak Stephen juga tidak tahu makhluk-makhluk apa yang ada di dalam tubuhnya yang bergerak-gerak seperti cacing. Namun saat Christy mencoba melihatnya, ia tidak melihat apa-apa. Gadis itu berusaha menenangkan Pak Stephen. Beberapa saat kemudian ia menemui Kenny. Christy berpikir kalau Pak Stephen mulai mengalami hal-hal yang aneh dan tidak nyata itu karena hal-hal berat yang dialaminya. Tidak apa-apa, seiring berjalannya waktu, Pak Stephen akan sembuh, ujar Christy. Ya, Kenny meskipun marah besar kepada Pak Stephen, tetap saja ia merasa khawatir. Di rumah koloni, Alice dan Fatima sedang berbicara berdua. Fatima sedikit membahas tentang kesalahan Alice yang merahasiakan tentang Sarah padanya. Padahal kan aku bukan orang lain, ucap Fatima. Alice minta maaf, tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh di lantai bawah. Pak Tuadel yang mabuk marah-marah dan menyalahkan para penghuni baru yang datang dari mobil bus. Menurutnya, karena orang-orang dari buslah sekarang mereka kekurangan makanan. Pak Tuadel tadi juga mendengar soal penjatahan makanan dan persediaan makanan yang menipis. Dia pun menyuruh para penumpang bus untuk pergi sambil mengancam dengan pisau. Alice berusaha menghentikannya, tapi tanpa sengaja Del malah menusuk Alice tepat di bagian bawah dadanya.
Semua orang pun panik. Seketika Pak Tuadel juga merasa sangat bersalah. Fatima dibantu yang lainnya berusaha menghentikan pendarahan luka Alice. Sekarang apa yang harus mereka lakukan untuk menolong Alice? Hari juga sudah malam. Tapi ya apa boleh buat. Daripada Alice meninggoy, mereka pun harus nekat membawa Alice ke klinik. Namun mobil van yang mereka punya letaknya ada di belakang rumah koloni. Siapa yang berani dan mau mengambilnya? Sementara makhluk-makhluk Nightmon berkeliaran di luar sana. Tanpa disangka, Elgin lah yang maju paling duluan. Hanya dia seorang yang berani keluar dari rumah koloni, lalu dengan gercep mengambil mobil van yang ada di belakang. Tanpa membuang banyak waktu, setelah Elgin sampai di depan rumah koloni, Fatima langsung membawa Alice bersamanya masuk ke dalam mobil. Meskipun ada banyak makhluk Nightmon yang mendekat, tapi ingat, movement speed mereka lambat. Jadi di situ, Elgin segera tancap gas dengan cepat berangkat. Sementara itu di klinik, lagi-lagi Pak Stephen mendapatkan gangguan dari kotak musik. Dan lagi, ia melihat sosok wanita balet. Tapi kali ini, wanita balet itu berusaha mencekik dan membunuh Pak Stephen. Tiba-tiba, pria itu pun terbangun dari tidurnya. Dan hampir saja Pak Stephen menembak Mary yang hendak ke ruangan itu. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud," ucap Pak Stephen sambil menaruh pistolnya di meja. Pak Stephen bingung sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya. Pria itu lantas pergi ke basement klinik untuk menenangkan dirinya. Ia di sana melihat bekas darah ayahnya Kenny. Kemudian Pak Stephen mulai berhalusinasi lagi. Ada sosok Pak Pendeta Nielsen di sana yang berbicara kepadanya. Tapi pembicaraan mereka ini seolah real gitu guys. Sifat dan gaya bicaranya Pak Nielsen itu persis. Pada momen itu Pak Stephen pun curhat akan banyak hal. Tapi tiba-tiba Kenny datang dan bertanya Pak Stephen sedang ngomong dengan siapa. Pada momen itu Pak Stephen pun jujur kalau ia sedang berbicara dengan Pak Pendeta Nielsen. Mungkin memang hanya halusinasinya. Tapi Pak Stephen dengan jujur mengatakan kalau dia sekarang sangat ketakutan dengan semua keanehan yang terjadi pada dirinya. Lalu di luar klinik, akhirnya Elgin, Fatima dan Alice tiba. Christy dan Mary yang mendengar kedatangan mereka segera membukakan pintu. Syukurlah tidak ada yang meninggal. Alice saat itu juga segera diberikan pertolongan oleh Christy. Pak Stephen dan Kenny yang baru datang pun turut membantu. Meskipun sangat khawatir, sebagai sang ayah Pak Stephen harus kuat dan berpikir jernih untuk membantu pertolongan pada putranya. Singkat cerita, pertolongan pertama pada Alice sudah Christy lakukan. Yang awalnya Alice sulit bernapas, sekarang Alice sudah bisa bernapas normal. Akan tetapi Alice telah kehilangan banyak darah dan harus segera mendapatkan transfusi darah. Kebetulan Pak Stephen dan anaknya itu memiliki golongan darah yang sama. Jadi gak adalah drama kesulitan mencari pendonor darah. Namun tiba-tiba Pak Stephen kepikiran tentang makhluk-makhluk cacing yang berada dalam darah dan tubuhnya. Jika ia melakukan transfusi darah kepada Alice, maka sesuatu mengerikan itu akan pindah ke dalam tubuh Alice. Pak Stephen tidak mau hal itu sampai terjadi. Awalnya Christy dan yang lainnya tidak percaya dengan Pak Stephen. Mereka kesal dengan Pak Stephen yang terus ngelantur hal-hal yang aneh. Kenny bahkan sampai harus menodongkan pistol kepadanya karena Alice membutuhkan transfusi darah secepatnya. Pada saat itu juga, tiba-tiba Pak Stephen merasakan sakit di tangannya. Dan akhirnya semua orang pun bisa melihat penampakan cacing-cacing yang bergerak di dalam kulitnya Pak Stephen. Akhirnya mereka semua bisa percaya dengan perkataan Pak Stephen. Karena mereka tak punya banyak waktu, Kenny pun menawarkan diri untuk diberikan darahnya Pak Stephen. "Kau bilang kakek tua bernama Martin itu memindahkan darahnya padamu. Itu artinya kau juga bisa memindahkannya padaku sebelum melakukan transfusi darah pada Alice," ucap Kenny. Tapi tentu saja Pak Stephen tidak mau melakukannya. Kenny juga sama berharganya bagi Pak Stephen. Lalu tiba-tiba Pak Stephen kepikiran sebuah ide. Dengan nekat ia keluar dari klinik, membuat semua orang kaget dan panik. Ia membiarkan makhluk-makhluk Nightmon datang mendekatinya. Salah satunya adalah makhluk Nightmon yang di episode-episode sebelumnya membunuh sepasang kakek nenek di dalam bus. Pak Stephen sempat ketar-ketir dan merasa takut.
Tapi ia memberanikan dirinya. Dengan sengaja Pak Stephen melukai tangannya sebelum ia melukai leher si makhluk Nightmon. Lalu setelah itu dipegangnya leher makhluk itu dengan tangannya yang berdarah, seraya mengatakan, "Darahku adalah darahmu sekarang." Pada saat itu juga Pak Stephen merasakan cacing-cacing yang ada di dalam darahnya mengalir pada tubuh si makhluk Nightmon. Dan ketika sudah selesai, Pak Stephen melepaskannya. Tanpa diduga, makhluk Nightmon itu kesakitan, lalu perlahan wujud aslinya terlihat dan seketika dia terjatuh di tanah. Melihat hal itu, teman-temannya sesama Nightmon tampak tertarik. Mereka jadi mengabaikan Pak Stephen yang diam-diam menyelamatkan diri. Mereka berkumpul memandangi teman mereka yang jatuh itu beberapa saat sebelum akhirnya mereka bubar. Semua orang yang melihat tidak ada yang berkomentar karena tidak tahu harus mengatakan apa. Yang lebih penting sekarang adalah segera mentransfusikan darah kepada Alice. Di sisi lain diperlihatkan Donna dan Ethan yang mengemas makanan-makanan mereka ke penyimpanan yang ada di Rubana. Pada momen itu, Ethan jujur kepada Donna bahwa dia merasa ketakutan berada di sini. Di depan keluarganya, Ethan bersikap seolah dirinya kuat dan tidak takut. Tapi sebenarnya ia takut. Kemudian Donna mengatakan suatu hal yang bijak, bahwa sebenarnya ketakutan itu adalah sesuatu yang hidup dalam diri manusia, termasuk harapan, kebahagiaan, dan cinta. Semua hal itu yang menjadikan manusia istimewa. Tapi yang paling penting dari itu semua mungkin adalah rasa takut. Karena jika tanpa rasa takut, maka manusia tidak akan tahu cara untuk menjadi pemberani. "Ketakutanlah yang menjadikan kita pahlawan," ucap Donna. Lalu mereka pun berpelukan untuk saling bisa menguatkan. Di bagian akhir, diperlihatkan Pak Stephen yang sudah selesai mendonorkan darahnya pada Alice. Kenny menghampirinya. Ia meminta maaf karena seharusnya mereka mendengarkan dan mempercayai Pak Stephen sejak awal. Pak Stephen bilang itu tidak masalah. Yang terpenting sekarang adalah keberhasilan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka akhirnya bisa membunuh makhluk mengerikan bernama Nightmon itu. From bersambung berlanjut ke episode 7. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu buat kalian ya. Sampai jumpa lagi di From episode 17. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.